saya akan menyampaikan mengenai laporan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pemberian ASI terhadap Kejadian Lymphoma. Sebelumnya, untuk mendasari, saya akan mungkin sedikit menyampaikan mengenai background atau latar belakang penelitian dari penelitian yang saya kerjakan saat ini. Penelitian yang saya kerjakan saat ini berdasar pada dua data utama. Yang pertama adalah limfoma merupakan 55,3% dari seluruh kejadian kanker dan 55,6% dari seluruh kejadian kanker sel darah. Di sini berarti angka kejadian limfoma itu cukup tinggi di antara kanker-kanker yang lain. Dan kemudian di Indonesia sendiri kejadian limfoma bersama dengan leukemia dia menempati urutan ke-6 dari kejadian keganasan dengan angka kejadian tertinggi, di mana jumlah ini terus meningkat tiap tahunnya, sehingga menyebabkan terjadinya banyak sekali penelitian yang bertujuan untuk mencari apakah faktor preventif maupun faktor kuratif dari limfoma ini. Salah satunya faktor preventif adalah yang paling digemari adalah air susu ibu atau ASI. Di sini ASI sendiri diduga telah lama diduga untuk memiliki aneka faktor-faktor antimikrobial, terus kemudian juga antiinflamasi dan juga faktor-faktor imunomodulasi yang dia diduga berperan penting sebagai faktor preventif terhadap kejadian limfoma pada anak. Nah, dari semua data tersebut menimbulkan suatu keingintahuan di benak saya yang kemudian berubah menjadi suatu permasalahan penelitian, yaitu apakah terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian limfoma pada anak di Indonesia. Kemudian dari permasalahan penelitian itu saya dapat menentukan tujuan. Yang pertama adalah tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara ASI eksklusif terhadap kejadian limfoma pada anak yang akan diuraikan menjadi beberapa tujuan khusus, antara lain apakah terdapat hubungan antara durasi pemberian ASI terhadap kejadian limfoma pada anak, dan bila terdapat hubungan, seperti apakah hubungan tersebut. Kemudian dari beberapa tujuan tersebut dapat dilihat manfaat. Saya menemukan 3 manfaat untuk penelitian ini. Yang pertama adalah sebagai sumbangan teoritis, di mana pengetahuan mengenai kegunaan ASI terhadap limfoma terutama di Indonesia masih sangat kurang, di mana penelitian ini bisa dikatakan adalah penelitian pendahulu, di mana belum ada penelitian serupa yang dilakukan di Indonesia. Dan kemudian juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi, di mana nanti fungsi ASI terhadap kejadian limfoma dapat diketahui dan juga dapat berfungsi sebagai landasan penelitian selanjutnya. Kemudian saya berlanjut pada keaslian penelitian. Di sini penelitian yang sudah dilakukan terhadap pengaruh ASI terhadap kejadian limfoma pada anak sebelumnya, terdapat 2 poin yang penting di mana penelitian saya ini berbeda. Yang pertama adalah basis negara yang berbeda-beda pada tiap penelitian, di mana penelitian ini tidak pernah dilakukan di Indonesia, dan juga dengan basis umur yang berbeda, di mana pada penelitian-penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan basis umur 1 sampai 16 tahun, di mana dalam penelitian saya ini saya menggunakan basis 0 sampai 14 tahun yang merupakan basis yang digunakan di Indonesia. Kemudian berlanjut kepada sedikit mengenai limfoma sendiri. Jadi menurut klasifikasi working, limfoma sendiri dibagi menjadi limfoma 2, yaitu limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin, di mana pada limfoma Hodgkin gambaran ciri khasnya adalah adanya sel red Sternberg pada pemeriksaan mikroskopik, dan juga pada limfoma non-Hodgkin di sini ciri khasnya adalah dia berasal dari satu sel limfosit saja, sehingga pada pemeriksaan apabila ditemukan sel tumor, maka sel tumor itu memiliki imunoglobulin yang sama pada tiap permukaan selnya, karena dia berasal dari satu sel yang sama. Kemudian saya juga meneliti mengenai pengaruh infeksi terhadap limfoma. Di sini ternyata infeksi juga menjadi faktor penting dalam kejadian limfoma, di mana di sini nanti mikroorganisme yang berperan adalah virus yang disebut HTLV1 atau Human T Lymphocyte Virus 1. Di sini di mana HTLV1 ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya limfoma, di mana di sini sel terinfeksi ini umumnya berupa sel-sel makrofag yang ada di
dalam tubuh. Nah, sel-sel makrofag ini bisa ditularkan dari sel ibu kemudian kepada anak melalui proses menyusui dan melalui juga mekanisme yang disebut mekanisme kontak, di mana nanti mekanisme makrofag ini akan bertemu dengan intraepithelial limfosit dari bayi yang kemudian akan menyebabkan sel intraepithelial limfosit itu dapat tertular oleh virus HTLV-1 yang kemudian diasosiasikan dengan terjadinya limfoma. Selain daripada infeksi tersebut, saya juga melihat lebih jauh mengenai apa saja yang berpotensi dalam ASI untuk mencegah terjadinya limfoma. Di sini ada beberapa faktor yang kemungkinan bisa mempengaruhi atau menjadi potensi ASI untuk baik mencegah maupun mungkin juga sebagai salah satu faktor resiko terjadinya limfoma pada anak. Di sini adalah bagian-bagian yang diberi tanda tanya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 6 atau pada bab pembahasan. Di sini kemudian saya melanjutkan kepada kerangka teori. Di sini kerangka teori sangat penting. Ternyata ada 3 faktor penting yang mempengaruhi kejadian limfoma pada anak. Yaitu yang pertama adalah agen infeksi, protein, dan juga provirus load. Di mana 2 dari 3 faktor tersebut juga dipengaruhi terhadap ASI. Nah, berdasarkan kerangka teori ini, saya membuat kerangka konsep di mana ASI ini akan dilihat pengaruhnya secara langsung terhadap kejadian limfoma pada anak. Kemudian yang keempat adalah metodologi penelitian saya. Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat, waktu, dan penelitian saya menggunakan untuk tempat. Terdapat 2 tempat atau 2 center yang digunakan karena penelitian saya ini merupakan penelitian yang bersifat case control, sehingga tempat untuk case adalah Bangsal Anak RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dan untuk kontrol sendiri dipakai TK Bimba Tanaman, di mana waktu penelitian dilakukan pada Maret sampai Juli 2013 dengan desain yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu case control observational study, di mana inclusion dan exclusion kriteria untuk kelompok case adalah sebagai berikut. Jadi untuk kelompok case terdapat kriteria inklusi usia 0 sampai 14 tahun dengan limfoma yang telah terdiagnosis dengan aspirasi sum-sum tulang, di mana inform consent juga ditandatangani dan data medis lengkap. Karena saya juga menggunakan selain data primer, juga saya menggunakan data sekunder. Untuk kriteria eksklusi sendiri, sampel akan dieksklusi apabila orang tua tidak dapat melakukan recalling pemberian ASI, karena beberapa orang tua memang terus terang lupa atau memang sengaja tidak ingin memberitahukan mengenai pemberian ASI, dan juga apabila diagnosis limfoma belum ditegakkan. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi dari kelompok kontrol, yaitu yang pertama adalah usia 0 sampai 14 tahun dan menandatangani informed consent. Untuk kriteria eksklusi adalah orang tua tidak dapat melakukan recalling pemberian ASI dan orang tua menolak untuk diikutsertakan dalam penelitian. Kemudian saya akan berlanjut mengenai variabel penelitian. Di sini variabel yang bertindak sebagai variabel bebas adalah kejadian limfoma pada anak, dan variabel terikat adalah pemberian ASI pada anak. Di mana pemberian ASI pada anak ini saya kelompokkan menurut kriteria WL 2001, di mana terdapat ASI anak dengan tanpa pemberian ASI sama sekali, anak dengan pemberian ASI 0 sampai 2 bulan, anak dengan pemberian ASI saja 2 sampai 4 bulan, dan anak pemberian ASI 4 sampai 6 bulan dan diteruskan sampai 2 tahun. Kemudian untuk sampling method di sini menggunakan consecutive sampling. Alasan untuk besar sampel sendiri tidak dilakukan penghitungan dengan alasan karena insidensi dari kejadian limfoma pada anak ini cukup kecil. Kemudian data menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer yaitu kuesioner dan juga data sekunder berupa data rekam medis untuk data-data awal dan juga untuk mempermudah dalam pencarian sampel. Di sini kemudian seluruh data-data yang diambil akan dianalisis dengan menggunakan analisis korelasional lambda. Mengapa? Karena data-data yang kita dapatkan di sini bersifat nominal dan juga ordinal. Seperti yang kita ketahui bahwa data-data bersifat nominal dan ordinal apabila dilakukan analisis korelasional dapat menggunakan 2 metode awal, yaitu metode koefisien kontingensi dan juga metode analisis korelasional lambda. Mengapa digunakan lambda? Karena di sini ada 2 variabel yang tidak seimbang, dalam artian satu variabel bertindak sebagai variabel bebas
dan juga satu variabel bertindak sebagai variabel terikat. Di sini dapat dilihat sendiri hasil penelitiannya. Mungkin kalau sudah jelas akan diperbesar. Jadi yang penting di sini adalah ternyata selain ASI juga terdapat hubungan yang bermakna dengan pekerjaan ibu. Jadi kejadian limfoma ternyata juga ada hubungannya dengan pekerjaan ibu. Namun ini bukan penelitian yang namun ini menarik untuk dimengerti. Untuk data-data yang lain tidak didapatkan adanya data-data yang signifikan. Perlu Bapak Ibu sudah diketahui bahwa untuk data-data di sini adalah data-data untuk confounding factor, di mana data-data yang mungkin menjadi perancu. Di sini data-data perancu yang ternyata menghasilkan data yang signifikan adalah tadi pekerjaan ibu dan juga sumber air minum keluarga. Yang dapat dijelaskan yaitu beberapa sumber air minum mempengaruhi kejadian limfoma. Mungkin diakibatkan karena adanya trace dari logam berat dan juga proses pemasakan atau proses dari sumber air menuju air minum yang mungkin kurang baik. Di sini kemudian akan dilanjutkan ke yang penting. Yang penting adalah di sini yaitu riwayat pemberian ASI di mana terjadi hasil yang signifikan antara kejadian limfoma terhadap hubungan pemberian ASI terhadap kejadian limfoma, di mana dibuktikan dengan P0,021 dengan odds rasio sejumlah 0,5, di mana merupakan indikasi dari hubungan yang sedang, di mana di sini terlihat bahwa semakin singkat durasi pemberian ASI, kejadian limfoma semakin tinggi. Jadi ASI ini bisa dikategorikan sebagai faktor preventif terjadinya limfoma. Nah, kemudian kita kembali lagi menuju ke skema di atas ini. Jadi seperti yang saya sudah janjikan tadi, saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi. Mungkin di sini ternyata dari penelitian banyak yang meneliti mengenai 3 faktor di sini. Yang pertama adalah tentu saja lactoferrin. Di sini lactoferrin seperti yang diketahui ini adalah struktur biokimia dari lactoferrin sendiri. Dan apa peran lactoferrin? Di sini peran lactoferrin kemungkinan peran lactoferrin dapat diidentifikasi menjadi 3 kemungkinan di bawah ini, yaitu yang pertama adalah upregulasi aktivitas sitolitik tumor melalui mekanisme NK mediated. Seperti yang dilihat di sini bahwa lactoferrin sendiri dapat berfungsi untuk mengaktifasi NK sel, di mana NK sel ini telah diketahui sebagai faktor surveillance dan disruption dari sel kanker atau sel tumor. Kemudian absorpsi Fe menuju limfosit untuk regulasi fungsi imun limfosit. Di sini menarik karena apa? Lactoferrin sendiri ini terdiri dari dua domain, yaitu domain N dan domain C, di mana masing-masing domain ini memiliki 2 binding site. Jadi ada 4 binding site untuk Fe, di mana lactoferrin ini telah diketahui untuk dapat mengantarkan Fe langsung menuju sel, di mana terjadi penyerapan Fe secara langsung. Nah, penyerapan Fe secara langsung ini ternyata juga dikaitkan dengan adanya peningkatan fungsi dari limfosit sendiri. Mengapa? Karena pemasukan Fe ini menyebabkan terjadinya aktivasi dari P21 ras. P21 ras itu adalah suatu protein yang berfungsi untuk melakukan diferensiasi dan juga maturasi dari sel. Dalam hal ini adalah sel imun atau sel limfosit. Sel limfosit ini kemudian akan dikaitkan juga dengan peningkatan interleukin 2, di mana interleukin 2 juga berfungsi untuk peningkatan fungsi dari sel limfosit, terutama limfosit T, untuk maturasinya di timus. Kemudian di sini konsumsi oral ternyata juga dikaitkan dengan peningkatan produksi interferon gamma dan interleukin 18 di mukosa intestinal, di mana kedua komponen ini berfungsi untuk peningkatan aktivitas antitumor. Kemudian yang kedua adalah alpha-lactalbumin. Di sini ada sedikit perbedaan dari fungsi lactoferrin dan juga alpha-lactalbumin, di mana pada lactoferrin dapat bekerja langsung dengan sendirian. Namun alpha-lactalbumin ini dia bekerja mulai dari gaster atau lambung, di mana
keadaannya cenderung asam atau asam kuat, dan juga di sini ada beberapa molekul asam oleat. Mengapa? Karena syarat dari alfa-lactalbumin ini untuk mengekspresikan aktivitas antitumornya adalah dia harus berada dalam suasana asam dan berikatan dengan molekul asam oleat, di mana nanti apabila aktif, alfa-lactalbumin ini akan berubah menjadi komponen Hamlet, yaitu human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells, di mana komponen Hamlet ini memiliki sifat yang unik, yaitu sifatnya adalah tumor spesifik. Dia tidak menyerang sel sehat, namun hanya menyerang sel tumor saja, di mana mekanismenya ini adalah mekanisme induksi apoptosis. Jadi dia akan berikatan dengan mitokondria yang dia memicu adanya pengeluaran kaskade yang kemudian akan masuk ke nukleus untuk melakukan mekanisme apoptosis. Dan mekanisme ini telah diketahui bahwa dia P53 dibanding P53 seperti yang diketahui adalah dia fungsinya untuk menjaga supaya tidak terjadi mutasi yang berbahaya dan menghancurkan sel apabila terjadi mutasi yang berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah imunoglobulin A. Imunoglobulin A di sini perannya diketahui dia berikatan dengan Fc alpha R1 RI reseptor, di mana reseptor ini berfungsi untuk peningkatan endositosis, fagositosis, dan sitotoksisitas selular, di mana mekanismenya itu adalah pelisisan target sel. Pelisisan target sel ini lewat mekanisme PMN mediated seperti yang kita ketahui, sel darah putih atau leukosit dibagi menjadi dua, yaitu polimorfonuklear dan mononuklear sel. Dan yang terakhir adalah tadi ketiga faktor di atas adalah faktor-faktor yang memungkinkan ASI memiliki potensi untuk mencegah kejadian limfoma. Namun beberapa penelitian juga menemukan bahwa justru ASI ini bisa menginduksi terjadinya kejadian limfoma. Namun di sini diakibatkan terhadap eksposur virus terhadap intraepithelial limfosit, seperti yang tadi sudah saya terima kasih ya. Enggak. Sudah selesai. Ya udah. Rosan. Ya, silakan. Jadi mungkin kesimpulannya tadi terdapat hubungan antara pemberian ASI terhadap angka kejadian limfoma, di mana semakin singkat durasi pemberian ASI semakin tinggi angka kejadian limfoma pada anak. Mungkin sarannya adalah perlu diberikan waktu penelitian yang lebih lama, karena dikarenakan jumlah sampel yang untuk di RSUP Dr. Karyadi ini cukup sedikit. Kemudian prinsip multisenter, karena dengan prinsip multisenter diharapkan menjadikan faktor sampelnya lebih beragam, dan juga yang kedua jumlah sampelnya kembali lebih banyak. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lihat ya. Terima kasih dan selamat ya semuanya. Baik. Yang pertama saya berkenalan kepada Dr. Desi untuk memberikan slide sebelum kesimpulan tadi. Itu maksudnya apa itu? Salah satu potensi negatif ASI. Jadi apabila kalau orang kita baca gitu kan artinya ASI itu nggak baik gitu. ya. Itu maksudnya gimana? sebenarnya tadi kalau ada waktu saya mau menerangkan dulu. Sekarang menerangkannya ya. Jadi ini merupakan salah satu potensi negatif ASI, namun ini hanya pada syarat-syarat tertentu. Seperti beberapa studi yang telah dilakukan di Jepang, di mana ibu yang dengan positif HTLV virus 1 positif, maka ibu ini diharapkan untuk tidak menyusui terlebih dahulu. Karena apa? Sampai HTLV1 itu dinyatakan negatif, artinya makrofag dari ibu ini akan mengandung HTLV1, di mana HTLV1 ini dapat ditularkan melalui air susu ibu. Apabila air susu ibu ini diberikan pada bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan, di mana intraepithelial limfosit itu masih berupa sel T yang belum matur, mekanisme kontak ini 80 sampai 90% menyebabkan terjadinya penularan infeksi. Jadi hanya itu, apabila ibu ini tidak HTLV1 positif, maka ibu ini harus menyusui, karena 3 faktor yang di atas tadi sudah menyatakan bahwa menyusui itu menyebabkan terjadinya peningkatan antibodi. Jadi bukan salah satu potensi negatif ya judul begitu. Oh, enggak. Itu
pemeriksaan untuk ICA lateral kumpin dan itu kan enggak. Nah, jadi itu bukan kesimpulan. Syaratnya harusnya apa? Ada kesimpulan nomor 1. Oh, harusnya ada edukasi mengenai pentingnya menyusui. Ya, yang disarankan anak itu menyusui dari mana? Ya, sebetulnya kan itu kan sarannya tinggal dibalik aja. Nah, bahwa kalau itu ASI makin sedikit, makin pendek, ya, kejadian lipoma makin tinggi. Jadi sarannya lama memberi ASI. Nah, kemudian satu lagi dari tentang tadi pembagianmu ASI tadi. 0-6 bulan terus kemudian habis itu 6 sampai 24. 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6 dan sama dengan list kita. Iya, sekarang pertanyaannya, kalau ASI eksklusif sampai 6 bulan, ya, terus tapi kemudian 12 bulan berhenti, bagaimana? ASI eksklusif 6 bulan. Kalau itu diteruskan sampai 2 tahun, itu kan masuk sampel. Ya. Tetapi kalau ASI eksklusif 6 bulan, terus dia diteruskan ASI sampai 12 bulan aja, masuk mana itu? Ada nggak pasien yang seperti itu? Kebetulan tidak ada. Karena kebetulan nggak ada, Jadi saya mungkin bisa masuk ke terbatasan beli. Nah, itu yang sudah. kebetulan nggak ada, tidak terpikir ya. Itu terangkan. Ya, artinya kan gitu. Ya, oke, ini kan ini udah, kalau tadi saya kira udah, ininya kan udah banyak teorinya, teorinya banyak banget, sampai terlohong-lohong. Temannya paham nggak tadi? Ya, teorinya bagus ya tadi, artinya sudah sangat mendalam. Tetapi ada hal yang kemudian malah jadi bumerang, karena di dalam diskusi Anda terlalu banyak membahas teori. Jadi di dalam diskusi yang ditampilkan itu adalah hasil penelitian Anda dan dibandingkan, ya nanti untuk adik-adik yang lain, dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain, itu yang utama. Sehingga saya sarankan yang paling bagus banget itu Anda masukkan ke tinjauan pustaka, dipindah, ya. Jadi dipindah, karena di sini saya lihat tinjauan pustakanya justru sedikit, kurang, tapi pembahasannya terlalu banyak. Jangan khawatir kalau pembahasannya itu sedikit, kalau memang tidak ada riset-riset di tempat lain. Tetapi kalau ada riset-riset yang mendukung, misalnya di tempat lain itu meneliti, limfoma juga, tapi aslinya dia membahas dengan ini ya. Nah itu yang dibahas di dalam diskusi. Ya. Oke. Jadi ini sebagai tanda yang nanti dipindahkan. Kemudian yang ingin saya jelaskan, karena tadi melihat pembagian aslinya sama persis kayak analisis, tetapi saya lihat hipotesisnya berbeda. Di sini hipotesis minornya adalah angka kejadian limfoma pada anak yang mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan akan lebih sedikit daripada yang mendapatkan ASI eksklusif selama 3 bulan. Yang kedua, angka kejadian limfoma pada ASI yang selama 3 bulan akan lebih sedikit dan seterusnya. Ketika Anda mengatakan ini suatu hipotesis, Anda harus buktikan. Ya, ini untuk yang lain juga. Jadi harus konsisten. Kalau hipotesisnya 3 bulan dan 6 bulan misalnya, sampai ke belakang harus sama. Nah ini kan berbeda. Jadi Anda harus merubah. Kalau memang ada ini seperti yang di belakang dalam hipotesis harus diubah, karena itu berarti tidak konsisten. Yang pertama, kemudian yang kedua saya tertarik sekali tadi pekerjaan ibu. Sementara pekerjaan ibu yang di sini itu tidak spesifik. PNS swasta itu apa yang menyebabkan limfoma? Gitu. Apa yang menyebabkan itu? Maksudnya kaitannya apa? Kecuali Anda meneliti misalnya di daerah suspek dan tidak suspek, atau mungkin paparan pestisida dengan tidak, gitu ya. Kalau salah satunya itu kemudian misalnya ya dalam pertanian dan non pertanian, itu kan berarti yang satu paparan terus misalnya dengan pestisida misalnya. Nah itu baru Anda bisa bandingkan pekerjaan itu. Jadi menurut saya di dalam hasil harusnya Anda masukkan saja itu sebagai karakteristik pasien. Tidak usah dibahas. Tidak dianalisis. Tidak usah dianalisis karena pekerjaan ibunya kan tidak menggambarkan sesuatu kan. Saya baca ini pekerjaan ibu itu PNS. Sesuatu yang berhubungan dengan ya. Enggak, maksudnya apa? Sebenarnya ada yang menimbulkan resiko? saya pembahasan di dalam pembahasan sebenarnya saya
Kan di sini mungkin lebih berkaitan dengan sebenarnya frekuensi pemberian asinya, karena apabila pekerjaan ibu ini dikaitkan dengan kesuksesan untuk seorang ibu itu untuk memberikan asi, di sini ternyata untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ibu itu ternyata tidak sukses untuk memberikan asi. Ini agak sulit makanya karena Anda membaginya karyawan swasta, PNS, wira swasta. Padahal Anda tahu kalau di karya itu ditanya seorang guru itu kalau ditanya apa? Wira swasta kan? Jadi agak sulit, menurut saya justru tidak usah dibahas. Jadi tidak semua harus dihubungkan, karena di dalam kerangka konsep Anda sama sekali tidak membahas itu. Kalau di kerangka konsep tidak membahas, mestinya kita di sampai belakang juga nggak usah membahas. Gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak, nggak usah takut penelitian kita itu hasilnya sedikit, jadi tapi lebih fokus. Sehingga mungkin pekerjaan ibu itu tidak usah dimasukkan ya sebagai ibu. Dan kemudian di dalam hasil penelitian, karena ini sudah hasil ya, kita membahas hasil. Jadi di dalam hasil ini menurut saya Anda membaginya cukup, misalnya 5.1 itu karakteristik sampel, sampai 8 itu Anda membahas 5 sampai hasil utamanya Anda tetap 5.1.4. Nah, mungkin Anda justru harus bahas sesuai dengan tujuan. Jadi kalau pertama Anda membahas karakteristik sampel, oke, tapi berikutnya karakteristik sampel mungkin terdiri dari identitas, pekerjaan, riwayat ini. Kemudian hasil utama, jadi 5.2 adalah angka kejadian pada yang mendapat asi. Nah itu di situ Anda bahas angka kejadian ini. Hipotesis kedua Anda bahas di dalam 5.3 misalnya. Nah itu akan buat sehingga orang akan membaca dengan lebih mudah. Ya. Tapi secara umum saya kira sudah sangat bagus ya, sangat membantu. Ini kita saja kan. Kalau model tadi ada pekerjaan, sebetulnya kalau ASI itu, ini kan ASI hubungannya dengan kelangsungan, ASI dengan tren di luar negeri zaman tahun 90-an itu hanya dengan tingkat pendidikan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin paham tentang ASI, semakin meningkat yang ASI-nya, pemakaian ASI. Tidak cuma menjadi dalam sininya, tapi ternyata tidak terlaksana. Iya, makanya itu yang kalau mau dihubungkan itu artinya tingkat pendidikan. Iya. Mungkin berarti ya, saya kira sudah cukup bagus ya. Mungkin anak saya ini bacanya terlalu banyak, jadinya dia itu khawatir kalau pekerjaan itu mungkin salah satunya dari faktor risiko. Nah, ya itu begini ya. Sebagai seorang peneliti itu kita berhak mana yang akan kita pilih atau mana yang kita tonjolkan tadi sesuai dengan tujuan penelitian, sesuai dengan hipotesis itu apa gitu. Jadi tidak semuanya harus dianalisis. Kalau memang nggak perlu dianalisis nggak usah, memang nggak ada hubungannya. Misalnya tadi lymphoma dengan pendidikan orang tua itu kan nggak ada hubungannya. Kecuali gizi buruk dengan pendidikan orang tua mungkin sangat berkaitan gitu loh, dengan pemberian pola makan dan sebagainya. Karena kalau secara teori, nah semua itu kembali, jadi penelitian itu kan sebenarnya ingin membuktikan apakah teorinya itu teori yang ada itu relevan apa enggak. Jadi semuanya kembali lagi penyebabnya apa. Kalau misalnya lymphoma itu sudah, terutama lymphoma non-Hodgkin ya, lymphoma Hodgkin ya, itu dan bukit lymphoma itu sudah sangat mengarah ke viral penyebabnya. Jadi mungkin yang perlu concern di sini adalah bagaimana aksi tersebut dapat terjadi. Nah, yang itu karena banyak dibahas di situ. Ya. Tapi menurut saya tadi yang pengadaan orang tua dan yang tidak berkorelasi langsung mungkin tidak usah dianalisis ya, disajikan tapi tidak perlu dianalisis gitu. Jadi hanya sebagai data lengkap. Tapi keseluruhan cukup bagus ya. Soalnya begini ya. Silahkan saya dari berprestasi. Ya, memang sekilas yang menjadi masalah pertama adalah jumlah sampelnya yang sangat sedikit. Itu jadi masalah awal ketika kita membahas ini. Dan memang yang meminta untuk memasukkan penghitungan di karakteristik dengan menggunakan kelas itu saya meminta. Kenapa? Karena saya minta sudah ada perbandingan bahwa menunjukkan ternyata kelompok fase dan kelompok kita secara karakteristik tidak ada perbedaan makna. Ini sebenarnya yang saya minta, walaupun ternyata kemudian untuk hasilnya angka gambarnya maksudnya saya adalah sama, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan. Tapi ternyata
berdasarkan muncul satu yaitu di pekerjaan. Nah, memang tujuannya saya tidak menyangka bahwa si Sami pun malah memiliki ide untuk membahas bahwa ternyata pekerjaan itu pengaruh terhadap masa waktu pemberian asli. Nah, jadi memang itu yang saya minta untuk dia santumkan. Jadi kalau memang itu tidak perlu dibahas ya tidak masalah. Tapi saya mungkin tetap perlu kita santumkan. Itu sebagai karakteristik. Tetapi kita tidak usah membahas bahwa ini tidak usah analisis. Ya. Biarin aja, itu nggak apa-apa. Kayak laki-laki itu latar belakangnya ya beda, cuman tapi kan dia tidak beda yang sangat menonjol karena karakteristiknya mirip. Tidak didukung secara teori gitu. Kecuali itu sangat menonjol. Misalnya loh kok semua ibunya ternyata orang tua misalnya bekerja di perusahaan pengecatan. Nah itu kan kita harus analisis. Nah itu setuju kalau itu misalnya kayak yang tadi itu misalnya ternyata Anda ngumpulin kontrolnya mungkin di daerah yang sama atau yang seperti ini yang kasusnya di daerah yang sama. Ya. Ada tambahan tadi. Ya, ini terima kasih kepada Dr. Agus ini, Dr. YC. Terus terang saya bangga kepada anak bimbing saya karena saya tidak saya bukan tipe pembimbing yang mengoreksi kalimat demi kalimat, tapi saya cukup mengarahkan, memberikan kalian ruang untuk berkembang dan terutama kemandirian. Dan saya hanya mengarahkan saja bahwa itu seperti ini. Jadi mungkin secara detail kalimat itu saya tidak akan bisa membacanya. Tapi saya kira progresnya cukup bagus ya, kita cukup mandiri dan dengan hasil yang cukup bagus. Terima kasih dan kita berikan aplaus untuk ketiganya.